Guys, kembali lagi bersama gua di Otak Film. By the way, apa kabar kalian para pecinta film horor Jepangan? Jangan underestimate dulu, karena film Jepang kali ini katanya sempat menyandang gelar sebagai film horor Jepang paling mengerikan tahun ini. Yap, apalagi kalau bukan Dollhouse 2025. Oke, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan channel Otak Film, langsung aja subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Otak Film. Film ini dibuka dengan suasana komplek Kimochi indah di selatan kota Tokyo. Saat itu, seorang ibu muda bernama Yoshi mendapat giliran menjaga anak-anak komplek yang sedang bermain di rumahnya. Karena kehabisan camilan, Yoshi meminta putrinya, Mei, bermain dengan aman, sementara ia pergi sebentar ke Ojon Mart. Sebelum berangkat, Yoshi memastikan rumahnya sudah terkunci dan aman agar tidak membahayakan anak-anak. Namun tanpa disadari, kepergiannya justru menjadi awal dari kejadian mengerikan. Setelah Yoshi pergi, anak-anak yang mulai bosan pun memainkan permainan petak umpet. Namun, Mei yang kurang gesit kehabisan tempat bersembunyi karena sudah didahului oleh teman-temannya. 1 jam kemudian, Yoshi pulang dan terkejut mendapati rumahnya sudah sepi. Mengira anak-anak telah pulang, ia segera menghubungi para tetangga lewat interkom RT untuk menanyakan keberadaan Mei. Tak butuh waktu lama, Yoshi panik saat menyadari putrinya menghilang. Anak-anak pun mengaku bahwa saat bermain petak umpet, Mei tiba-tiba lenyap dan tak pernah muncul hingga mereka pulang. Mendengar hal itu, para tetangga langsung menyebar untuk membantu pencarian Mei. Sepulang kerja, Hiko, suami Yoshi, langsung panik saat melihat istrinya tengah membuat laporan kehilangan. Setelah laporan diproses, polisi menegaskan bahwa pencarian akan segera dilakukan dan mereka akan memberi kabar secepatnya, tanpa pungutan biaya sepeser pun. Beberapa saat kemudian, Yoshi tanpa sengaja menumpahkan segelas teh. Dalam kondisi lemas, ia pun segera mencuci taplak meja tersebut. Merinding parah, Yoshi langsung lemas saat mendapati Mei telah tewas di dalam mesin cuci. Rupanya saat panik mencari tempat bersembunyi, Mei terkunci di dalam hingga kehabisan napas, dan dari sinilah teror sebenarnya baru dimulai. Singkat cerita, 1 tahun kemudian Yoshi yang mengalami trauma berat menjalani terapi dengan metode adu nasib. Saat tiba gilirannya bercerita, ia mengaku bahwa kelalaiannya membuat putri semata wayangnya tewas kehabisan napas di dalam mesin cuci. Meski masih tak habis pikir dengan kejadian itu, Yoshi tak pernah berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Singkat waktu, Yoshi kedatangan mertuanya, Echin, yang memberitahu bahwa di dekat kompleks terdapat sebuah kuil yang menerima jasa pembakaran barang milik almarhum. Ia berharap cara ini bisa sedikit membantu mengobati trauma Yoshi. Keesokan harinya, Yoshi berniat menuruti saran mertuanya dan pergi ke kuil agar tak terus larut dalam kesedihan. Namun, seolah ditarik sesuatu, ia terheran saat brosur pemberian mertuanya tiba-tiba terbang dengan cara yang tidak wajar. Seolah dituntun sesuatu, Yoshi tiba-tiba tertarik pada sebuah boneka perempuan di dalam kotak kaca yang dipenuhi mantra-mantra aneh. Malam harinya, Hiko senang melihat istrinya kembali ceria setelah lebih dari setahun terpuruk. Namun senyum itu langsung sirna saat ia mendapati sebuah boneka dekil duduk di meja makan.
Yoshi pun menjelaskan bahwa boneka itu baru saja ia beli di pasar loak. Meski harganya mahal, Yoshi merasa boneka tersebut mampu sedikit mengobati kerinduannya pada mendiang putrinya. Keesokan harinya, Yoshi kembali membongkar barang-barang milik mendiang putrinya untuk digunakan pada boneka aneh tersebut. Malam harinya, Hiko yang baru pulang kerja merasa heran mendengar Yoshi bersenandung di kamar Mei. Ia pun terkejut saat melihat boneka itu didandani persis seperti mendiang putrinya. Singkat waktu, Hiko mengungkapkan kekhawatirannya karena Yoshi mulai terobsesi dengan boneka tersebut. Namun, seorang dokter bernama Nori menjelaskan bahwa hal itu merupakan terapi boneka yang cukup efektif untuk pemulihan mental. Hiko pun diminta tetap tenang dan mendukung Yoshi, karena seiring waktu ia diyakini akan kembali seperti semula. Dan bisa kita lihat, Hiko sebagai suami penyayang tetap mendukung istrinya, meski tingkah Yoshi mulai terlihat semakin tidak wajar. Beberapa bulan kemudian, Hiko yang sedang bekerja terkejut saat Yoshi tiba-tiba menyusulnya. Yoshi pun mengungkapkan bahwa ia baru saja memeriksakan kehamilannya ke dokter kandungan. Hiko pun diliputi kebahagiaan karena mereka akan kembali memiliki momongan. Singkat cerita, 10 bulan kemudian mereka sibuk menyiapkan kasur untuk putri kedua yang kembali diberi nama Mei. Sejak kehadiran bayi tersebut, Yoshi jelas lebih fokus mengurus anaknya dibandingkan boneka aneh itu. Kini, boneka tersebut hanya dianggap sebagai boneka biasa, tergeletak di antara tumpukan boneka murahan lainnya. 3 bulan kemudian, setelah selesai mengasuh, Yoshi berniat menidurkan Mei menggunakan boneka. Namun entah terhipnotis atau tidak, ia justru mengambil boneka aneh tersebut. Di saat yang sama, Echin merasa lega melihat Yoshi mulai kembali normal. Namun di tengah obrolan, mereka sontak panik saat mendapati Mei tertindih oleh boneka. Seketika Echin terheran saat mendapati leher Mei tiba-tiba terlilit rambut. Setelah kejadian itu, Yoshi berniat memasukkan kembali boneka tersebut ke dalam kotak bawaannya dan menyimpannya di gudang sebagai langkah berjaga-jaga. Singkat cerita, 5 tahun kemudian Mei yang kini seusia kakaknya berterima kasih karena telah dibelikan kelereng oleh ibunya. Namun setibanya di rumah, ia tak sengaja menjatuhkan seluruh kelereng tersebut. Mama! Sontak, Yoshi terkejut saat Mei tiba-tiba meminta izin bermain dengan boneka miliknya. Entah karena lupa atau lalai, Yoshi justru mengizinkannya. Malam harinya, Yoshi merasa aneh saat melihat kuku dan rambut boneka itu kembali memanjang, padahal sudah tersimpan lebih dari 5 tahun. Keesokan harinya, saat beres-beres, Yoshi terheran melihat Mei sedang mengobrol dengan boneka yang ia beri nama Ai-chan. Meski terasa janggal, Yoshi menganggapnya hanya imajinasi sang putri. Malam harinya, Yoshi heran saat Mei tiba-tiba datang ke kamarnya. Mei mengaku tak bisa tidur karena disakiti Ai-chan yang merasa iri padanya. Tak percaya dengan cerita itu, Yoshi pun mengantar Mei kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, saat Mei kedatangan teman sekolahnya,
Ia mengatakan bahwa boneka milik ibunya bisa berbicara. Mendengar hal itu, Rena yang tak percaya justru merasa penasaran. Sontak, mereka kaget saat melihat Rena mengalami luka gigitan di tangannya. Saat Yoshi murka, Mei bersikeras bahwa pelakunya adalah Ai-chan. Mengira Mei berbohong, Yoshi pun langsung memarahi Mei karena dianggap telah menyakiti temannya. Malam harinya, Yoshi semakin kesal saat mendapati foto putri pertamanya dirusak oleh seseorang. Yoshi pun langsung menuduh Mei sebagai pelaku perusakan foto kakaknya. Namun Mei bersikeras bahwa semua itu ulah Ai-chan. Sejak kejadian tersebut, hubungan ibu dan anak itu pun semakin tidak harmonis. Dikira Mei ternyata sosok yang datang ke kamar Yoshi adalah boneka itu sendiri. Keesokan harinya, Yoshi menceritakan pada suaminya bahwa boneka aneh itu semalam bergerak sendiri. Namun Hiko menganggapnya hanya ulah iseng belaka. Saat putrinya pergi sekolah, Yoshi yang sedang membuat kue mendadak kesal saat melihat boneka aneh itu tiba-tiba duduk di lorong rumah. Untungnya, semua itu hanyalah mimpi. Merasa semuanya sudah tak masuk akal, Yoshi pun berniat membuang boneka terkutuk tersebut. Beberapa saat kemudian, saat menjemur pakaian, Yoshi terheran melihat mobil pemadam kebakaran dan ambulans melintas tiba-tiba. Entah kutukan atau bukan, Yoshi syok saat melihat seorang petugas kebersihan tewas tergencet pemadat sampah. Di tengah proses evakuasi, entah dari mana datangnya, Mei tiba-tiba muncul sambil membawa pulang boneka terkutuk itu. Tengah malam, Hiko heran melihat Yoshi belum tidur. Sambil menunjukkan rekaman CCTV, Yoshi mengatakan bahwa Mei terlihat mengobrol dengan boneka, bahkan ia yakin boneka itu hidup seperti Chucky. Menganggapnya hanya halusinasi, Hiko pun mengajak Yoshi kembali tidur. Keesokan harinya, Mei tiba-tiba mengajak ibunya bermain petak umpet. Meski enggan, Yoshi tetap menuruti permintaan putrinya. Yoshi langsung kesal saat mendapati Mei bersembunyi di dalam mesin cuci, karena ia tak ingin tragedi masa lalu terulang. Namun karena panik dan mengira itu sesuatu yang lain, Yoshi justru syok saat tanpa sadar membanting Mei. Setelah Mei diperiksa di Ojon's Hospital, Yoshi diajak Dr. Nori untuk menjalani beberapa pemeriksaan kejiwaan. Setelah Yoshi pergi, dokter anak Nobita langsung memperlihatkan sesuatu kepada Hiko. Sontak, Hiko terkejut saat melihat luka baret di punggung Mei. Seiring waktu, setelah mendapat saran dari Dr. Nori, Hiko yang khawatir istrinya melakukan KDRT berencana mendaftarkan Yoshi ke unit rawat inap hingga mentalnya stabil. Sementara itu, Mei akan tinggal bersama neneknya untuk sementara. Dalam penyesalan, Yoshi menerima saran suaminya dengan satu syarat. Hiko harus memusnahkan boneka terkutuk itu di kuil. Hiko pun setuju, merasa ini akan membuat Yoshi tenang. Sepulang ke rumah, Hiko segera menelpon pihak kuil untuk mengajukan pembakaran barang keramat. Ia kemudian diminta mengirimkan foto barang tersebut terlebih dahulu agar bisa ditinjau. Perhatian Hiko teralihkan saat ia menemukan nama pembuat boneka, Yasumoto Kokichi.
Saat mengirim foto, Hiko pun mencari tahu tentang pembuatnya dan terkejut mengetahui bahwa Yasumoto dikenal sebagai pembuat boneka hidup, semacam jenglot zaman dulu, yang eksis pada era Kekaisaran SOA tahun 1926. Di tengah pengecekan, Hiko mendapat telepon panik dari petugas kuil. Mereka mendesak agar boneka itu segera diserahkan untuk dimusnahkan, karena konon sangat berbahaya. Mendengar itu, Hiko pun berencana pergi ke rumah ibunya untuk mengambil boneka tersebut.